Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadihi fahadahum sawa'as sabil. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita diberikan nikmat Islam, iman yang masih teguh dalam diri kita. Nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain termasuk nikmat tafaqquh fiddin. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan di antara kebahagiaan kita di dunia, manusia itu bahagia dunianya ketika kita semangat bertafaqquh fiddin, ketika kita semangat mendalami ilmu-ilmu agama Allah, maka ini bahagia. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir merupakan bagian dari orang yang berbahagia di dunia dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salat dan salam kepada khatimul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Imam Thariqur Rahman, diutus oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Safari untuk menjadikan badal atau menggantikan beliau berhubung beliau berhalangan hadir. Saya wakil beliau di pesantren Al-Hasan. Wakil beliau sebagai mudirnya. Kebetulan kami diamanahkan wakil mudirnya. Mendadak tadi malam beliau telepon kurang lebih jam 8:30, tolong badalkan saya, insya Allah. Jadi kita masih jadi murid beliau. Kemudian pendidikan kami, saya pribadi baru sampai magister, S3-nya sedang studi. Doakan semoga terus kita bertafaqquh fiddin. Insya Allah beberapa waktu lagi selesai. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Jawa Timur aslinya, Situ Bondo, tapi di Bekasi di Al-Hasan dari 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sekarang yang sederhana saja untuk memuhasabah kita. Khawatir setiap hari kita dalam beraktivitas, dalam melaksanakan kegiatan amaliyah sehari-hari, oh ternyata itu dosa dan dosanya besar, khawatir. Maka kita mengingat kembali ada kitab di atas meja ini yang berjudul Kitabul Kabair, yang dibuat atau ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Di sini ditulis ada 70 bentuk dari dosa besar. Ada 70 macam. Walaupun di hadis Nabi Muhammad SAW 3 kabair, kemudian ada 7 mubiqat, ada 7 yang membinasakan, dan itu juga bagian dari dosa besar. Tapi ketika dirinci oleh Imam Az-Zahabi dari amaliyah ataupun perkara-perkara yang menjadikan dosa besar, ada as-sab'un, yaitu 70. Tapi tentu di waktu yang singkat ini tidak mungkin kita sampaikan semua. Jadi kita awali dari awal terus pelan-pelan sampai selesainya waktu. Tadi kata MC tidak ada yang bertanya, ya nanti bertanyanya
wajahnya sambil rileks karena memang ada 17-an. Insya Allah. Semoga Bapak semangat karena kita sama-sama niatnya tafaqquh fiddin. Kami sama-sama belajar. Jadi niatnya kalau karena saya lihat Masya Allah ini bapak-bapak semua mungkin umurnya lebih sepuh, insya Allah lebih banyak pengalaman hidupnya daripada kami. Tapi insya Allah ya berkah semua dunia akhirat, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita mulai dari apa itu kabair. Dari sedikit, kabair itu bahasa Arab yang merupakan jamak atau plural kalau bahasa Inggrisnya. Kalau jamak berarti ada mufradnya, singular, yaitu kabirah yang artinya dosa besar, sehingga kabair berarti dosa-dosa besar. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, al-kabair adalah ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah, dalam hadis an-nabawiyah, itu dosa besar. Maka ketika kita selalu diingatkan dengan kalimat taqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, itu maknanya kita terus mengasah agar kita menjauhi apa yang dilarang Allah, mengasah agar kita terus mendekatkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ittaqullah, ittaqullah. Jadi takwa itu terus ditingkatkan. Kata ittaqu, kata perintah fil amr. Sehingga menjauhi dosa-dosa juga harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena ternyata dosa kalau kita baca nanti di sini bukan hanya terlihat, bukan hanya zahiran, tapi batinan. Ada dosa yang tidak terlihat, dan itu dosa besar, sumbernya adalah dalam diri kita. Jadi al-kabair, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan as-sunnah. Kemudian wal athar 'ani salaf as-salihin, dan juga apa yang kemudian menjadi larangan-larangan dari setelah zaman Nabi Muhammad. Ada khulafa, ada tabi'in. Jadi itu yang kita kaji, oleh karenanya ilmu Allah itu terus harus kita pelajari. Baik, itu secara istilah. Kita tidak berpanjang-panjang membahas istilah kabair. Langsung kepada al-kabirah al-ula. Dosa besar yang pertama dalam kitab ini, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kita baca sedikit. Fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang paling besar, akbar, dosa besar, kemudian paling besar pula, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa huwa nau'ani, ada dua macam syirik. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama, ayyuj'ala lillahi nidan wa ya'bud, ayyaj'ala lillahi nidan wa ya'bud ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin. Nanti saya akan kaitkan dengan kondisi kita yang relevan sampai saat ini. Jadi syirik yang pertama yaitu menduakan Allah, menyembah, na'udzubillah. Tapi insya Allah di kita sudah tidak ada menyembah batu, pohon, menyembah matahari dan seterusnya. Tapi kalau kita hayati zaman now, zaman sekarang Pak ya, dan insya Allah bukan Bapak Ibu yang hadir, sepertinya kita tidak sadar bahwa kita terperangkap dalam syirik kepada Allah ketika
dunia kita yang menjadi tujuan besar daripada akhirat. Mungkin terjadi pada orang yang kerja meninggalkan sholat dengan alasan kerja. Mungkin terjadi pada anak-anak muda, anak-anak kita yang lalai hidupnya dengan gadget. Sehingga kayaknya game menjadikan teman dekatnya daripada orang tua. Apalagi Allah menjadi teman dekatnya. Apalagi masjid. Karena Islam itu sebenarnya juga menyiapkan generasi. Nah, kita punya anak, punya cucu, kita harus siapkan generasi yang akan menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu yang memenuhi masjid di kemudian hari. Terus menjaga agama Allah. Tapi faktanya zaman sekarang ini kayaknya Allah itu dilalaikan. Ini zaman sekarang, Pak, realita. Betapa game itu mendunia. Anak-anak kita yang kecil sudah tahu. Kalau tidak dibatasi, Pak, syirik ini nanti bentuknya seperti itu. Menduakan Allah, Pak. Memang tidak menyembah batu, memang tidak menyembah pohon, tapi males menyembah Allah, males sholat. Sholat pengen cepat-cepat. Anak-anak kita sekarang yang muda, ini harus kita siasati dari sekarang dan ada gerakan yang real untuk generasi-generasi kita. Jadi yang pertama itu yaitu syirik, menduakan Allah, jelas. Insya Allah kalau di kita sudah namanya perdukunan, sudah zaman jadul, masalah menyembah yang lain selain Allah sudah zaman jadul. Tapi ternyata ada hal-hal yang lain yang tidak disadari tadi. Oleh karena itu sekarang teknologi nggak bisa ditinggalkan, Pak. Yang bisa adalah bagaimana membentengi diri kita. Jadi tetap benteng dan dasar kita terhadap teknologi itu aman. Mau teknologi seperti apa, mau canggih seperti apa, mau HP seperti apa. Karena saya di pesantren berbicara anak-anak itu ketika orang tua meletakkan di pesantren, orang tua datang mengeluh, anak saya di pesantren nggak pernah pegang HP. Tapi ketika di rumah, Masya Allah, saya cek HP-nya Ustadz, katanya kasar, malas untuk sholat dan seterusnya. Padahal hanya pegang HP 1 hari mengalahkan yang bulanan digembleng. Betapa dahsyatnya pengaruh HP, dan itu menjadikan alat syirik zaman now. Bisa jadi. Itu yang pertama. Jadi syirik kepada Allah itu menduakan Allah. Karena kenapa ini disebut yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain? Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Jadi memang tidak ada maaf bagi syirik seperti ini. Meninggalkan Allah, menduakan Allah, tidak ada maaf. Maka paling besar itu an-naw' al-awwal, macam yang pertama. Kemudian saya singkat saja. Berikutnya an-naw' ats-tsani minasyirk ar-riya'u bil a'mal. Model kedua dari syirik adalah riya dalam amal, dalam amalan-amalan. Nah, riya ini di mana tempatnya, Pak? Riya ini di mana? Boleh jadi kita melihat yang menilai riya kadang-kala orang lain kan, Pak, ya. Tapi riya itu dalam diri kita tempatnya di hati. Ya. Perasaan kita merasa lebih baik dari yang lain dalam ibadah sekalipun. Merasa sudah sholatnya paling rajin, merasa puasanya, merasa sedekahnya paling banyak. Merasa itu kita harus tinggalkan, betul-betul harus mukhlishina lahuddin, dan itu perlu riyadhah, perlu latihan hati. Ya Allah, muhasabah. Makanya kalau nanti berbicara muhasabah bukan tahunan, tapi muhasabah itu yaumiyan. Muhasabahnya Nabi itu setiap saat
hari ini melakukan kegiatan malam muhasabah. Ya Allah, adakah hari ini hatiku yang lalai, amaliyahku yang lalai? Itu muhasabahnya itu berkelanjutan. Hari ini kita ngaji, kemudian nanti ada kegiatan, malam ada kegiatan apa, kita muhasabah sambil istighfar. Ya Allah, adakah hari ini dari hati, lisan yang mungkin kurang berkenan bagimu, ya Allah, ampuni. Astagfirullah sebelum misalkan kita tidur, wudhu, doa. Hal seperti itu sepele, ya kan Pak? Tapi kadang-kala kita bablas, mungkin tidak lakukan muhasabah. Sehingga secara seremonial nampak muhasabah ketika tahun baru Muharram saja misalkan. Enggak, itu tidak masalah memang. Tapi muhasabah yang hakiki untuk memperbaiki hati-hati kita semua yaumiyan. Jadi riya. Dalam akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih." Jadi ini ayat ini menjelaskan tentang syirik yang macam kedua tadi, yaitu riya. Yang ingin bertemu dengan Allah, perbanyak amal saleh, lakukan amalan saleh. Tapi berikutnya wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Tapi tidak syirik dengan ibadah, artinya apa? Tidak riya dengan ibadah kita, Pak. Usikum wa nafsi bitaqwa. Jadi kita tidak riya dengan ibadah kita. Jadi ini kita hayati sehingga setiap amal ibadah kita juga niatkan betul-betul karena Allah dalam segala kondisi apapun. Itu al-kabirah al-ula, Pak ya. Dan masih ada 70, tapi insya Allah nggak nyampe 70, paling sampai 5 sudah habis waktunya. Kemudian berikutnya al-kabirah al-thaniyah, yakni qatlun nafas, membunuh jiwa, membunuh seorang mukmin. Sekarang di TV-TV masih ada kan Pak, alhamdulillah kita nggak pernah ikut berita, tapi ada aja kabar kalau kayaknya gampang banget orang sekarang memutilasi anaknya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini dosa besar, qatlun nafas. Nah, ada qatlun nafas yang lain Pak, selain membunuh secara zahir. Apa itu qatlun nafas yang lain? Ketika kita menyakiti diri kita sendiri, bisa dengan makanan yang nggak sehat, bisa dengan asupan apa yang kita gunakan nggak sehat buat kita. Itu qatlun nafas Pak, walaupun berlahan-lahan. Ya, makanya kita juga jaga apa yang kita makan. Jadi selain halal, thayyib. Halal dapatnya dari mana? Tapi juga thayyib tadi, menjaga kesehatan kita. Dan sekarang kalau kita kaji tentang kehalalan makanan, masya Allah, ya sudah kadang-kala ada tulisan halal, tapi Allah ma'alam halalnya seperti apa. Lebih-lebih banyak makanan-makanan luar masuk ke Indonesia. Kan banyak Pak makanannya, minuman, berbagai macam minuman, sehingga yang terjadi apa? Penyakit sekarang banyak macam-macam penyakit. Muncul istilah-istilah penyakit baru. Dan itu bagi kami, bagi saya, kalau kita kaji, renungkan, itu bisa jadi akan menjadikan qatlun nafas, nanti membunuh diri kita sendiri. Makanya hati-hati pula dalam menggunakan, mengkonsumsi makanan-makanan. Kalau kita orang kampung dulu kan ya, masak dari hasil sawah, lauknya, sayurnya dari hasil sawah. Sekarang berbagai macam bentuk, Allah a'lam. Mungkin kita tidak lakukan, tapi kembali ke tadi, generasi kita Pak. Bapak-bapak punya anak, punya cucu, mulai dilatih yang thayyib-thayyib. Itu mungkin yang lebih baik kita lakukan saat ini. Jadi qatlun nafas, saya tidak bahas panjang tentang qatlun nafas, karena memang untuk kondisi saat ini kita sudah punya hukum. Ya, hukum di Indonesia ada undang-undangnya juga. Hukum negara sudah ada, bagaimana orang yang membunuh, apa hukumannya. Ya, dalam Islam sudah jelas, itu adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah fis-sihr,
Sihir sekarang kira-kira di Jabodetabek masih ada nggak? Saya lihat sih kayaknya mungkin ada di pedalaman masih percaya khurafat, sihir, percaya jimat, percaya akik. Itu syirik juga. Tapi juga bisa jadi ketika kita mempercayai ini akik akan melancarkan usaha saya, ada sihirnya di situ, ya. Sementara jelas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jelas Syaitan kafaru, kafir, yu'allimuna an-nasa, mengajari manusia as-sihr. Kata yu'allim Pak, dalam bahasa Arab itu yu'allim berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bukan lampau, tapi yang sekarang terjadi. Ketika asyayatin yu'allimuna an-nas, berarti syaitan itu mengajarkan manusia sihir berkelanjutan, nggak akan berhenti terus. Cuma kembali ke yang tadi di awal kami sampaikan, boleh jadi bentuknya yang berbeda. Sekarang ada sihir dengan HP, ada. Banyak orang yang terhipnotis dari HP, itu sihir dan itu syaitan. Tiba-tiba hilang uangnya karena investasi bodong, suruh transfer sekian. Banyak orang yang tertipu seperti itu. Karena apa tadi? Bangunan dirinya belum kokoh, terpukau dengan invest yang besar. Invest sekian akan dapat sekian. Sudah, akal sudah tidak digunakan. Nafsu yang berjalan, invest, alhasil khalas, madha, hilang sudah. Dan itu bagian dari sihir. Masya Allah. Jadi ternyata yang mengajarkan sihir syaitan, jelas. Dan kita harus hayati di dalam kehidupan. Sihir sekarang, sihir modern bisa jadi ada. Itu al-kabirah al-thalithah, sihir. Kemudian ini berikutnya, al-kabirah ar-rabi'ah, yang keempat, yaitu fi tarkis shalah, meninggalkan salat. Nah, meninggalkan salat. Lagi-lagi bapak-bapak insya Allah istiqomah salatnya dimanapun berada, berjamaah. Ibu-ibu di rumah istiqomah. Yang tadi yang kita khawatirkan generasi setelah kita, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalf adha'us shalah wattaba'us syahawat. Orang yang melanggar dan meninggalkan salat itu apa sebabnya? Ini dia, wattaba'us syahawat, ikut syahwat, mengikuti syahwat. Jadi an-nafas, diri itu ada, innan nafsa la ammaratun bisu. An-nafas yang terus mengarahkan kepada kita kepada keburukan itu syahwat. Jadi diri kita itu terus diarah kepada keburukan, itu syahwat. Sehingga kita malas sholat. Sehingga kalau malas sholat itu musibah. Bagi saya kalau kita malas sholat musibah, harus segera istighfar, ya Allah, saya dapat musibah, sedang malas sholat. Kalau sudah rajin sholat 5 waktu, tambah duhanya 2 rakaat. Sehingga rezeki kita bertambah, bukan hanya dalam bentuk harta sehat, tapi kesehatan ini harus ditambah pula rezekinya. Kita rubah penambahan ini apa? Tambah amaliyah yang sunnah-sunnah, duhanya, tahajudnya, itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Tambah sehingga rezeki makin banyak. Makin cinta kita salat duha, makin cinta kita salat tahajud, berarti rezeki kita bertambah. Makin cinta kita membaca Al-Quran, rezeki kita bertambah. Jadi syahwat, nafsu, pangkal dari syahwat itu nafsu, la ammarah bisu. Kemudian ada an-nafs al-lawwamah, jiwa yang terombang-ambing. Kalau anak sekarang bahasanya galau, kadang kala ragu, ini al-lawwamah. Tapi ingat, ada an-nafsul mutmainnah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada nafas yang tenang, jiwa diri yang tenang yang selalu mengembalikan diri kita kepada Allah. Masya Allah. Dan ini semuanya ujungnya Allah, Pak. Semuanya intinya pengajian apapun itu ujungnya menguatkan kita dekat dengan Allah. Tadi kami sampaikan bahwasanya tafaqquh fid din adalah bahagia di dunia. Ada bahagia yang lain menurut Ibnu Abbas, yaitu apa? Al-umrul mubarak, umur yang berkah. Ternyata umur yang berkah kalau kita kaji, kita teliti, maksud dari umur berkah itu umurnya itu selalu untuk Allah. Tambah panjang umurnya, tambah dekat sama Allah, itu keberkahan. Umur yang berkah. Jadi kita tidak tahu berapa tahun lagi sisa umur kita, makanya harus berkah. Maksudnya berkah, kita tambah dekat kepada Allah. Ziyadatul khair, berkah tambahnya kebaikan, tambahnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah. Tapi jangan takwa sendirian. Kita harus bersama-sama di lingkungan kita, tebarkan nikmat Islam. Kalau kita baca sebenarnya itu semua perkembangan di dunia, mau ekonomi, mau perkembangan kebaikan politik, mau apalagi pendidikan, kesehatan, semuanya itu bagaimana bisa berkembang? Said Ramadan Al-Buti, salah satu ulama Suri, menyampaikan apa? Al-Islam solusinya. Islam. Kalau Islamnya utuh, bagus ekonominya. Tidakkah dalam Islam mengajarkan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang? Okay? Ada ajaran ekonomi, ada pendidikan, ada. Jadi Islam malad kulil mujtama'at al-insaniyah, kata beliau. Islam itu adalah tempat untuk mengembangkan semua masyarakat yang berbentuk manusia di muka bumi. Islam. Masya Allah. Jadi itu. Jadi tarkus shalah, ya. Jadi kalau sudah kita tahapannya tidak meninggalkan sholat, maka tadi kita tambah sholatnya, kemudian kita berusaha belajar sholat yang baik dan benar. Itu yang keempat. Saya tidak membaca panjang karena agar banyak nanti dari 70 ini kita tahu. Kemudian dalam bab sholat ini ada satu pasal. Pasal itu menyebutkan tentang mata yu'mar as-sabi bis-shalah. Kapan anak diperintahkan untuk sholat. Dalam bab ini ada satu pasal di mana pasal itu disebutkan di sini tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Mata yu'maru as-sabi bis-shalah. Rawa Abu Dawud fi Sunan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak itu untuk salat ketika sudah mencapai 7 tahun. 7 tahun. Tapi dari kecil kalau sudah umur 4 tahun bisa diajak dan anteng, enggak apa-apa. Kalau kita punya cucu anak yang kecil tapi bisa anteng. Kalau bisa masjidnya Allah a'lam, kalau Al-Muhajirin apakah masjid yang ramah anak. Alhamdulillah. Sehingga anak kita itu merasa punya tempat yang nyaman bagi anak kita, yaitu masjid. 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin faqribuhu 'alaiha. Ketika sampai 10 tahun tapi belum mau sholat, adrib katanya, pukul. Tapi pukulnya, pukulnya di sini pukul Nabi itu, Pak. Nabi itu tidak sampai mukul, negor saja, gertak. Kalau kita gertak pakai pen saja, langsung sahabat itu terenyuh. Masya Allah. Mengapa demikian? Karena transformasi ke hatinya itu klik. Jadi persuasif zaman sekarang, ada istilah persuasif, pendekatan dengan psikologi, itu sudah ada dalam Islam.
Bagaimana kita mendekat dengan anak, menasihatinya. Ya. Nasihat dengan lisan. Apa yang paling mudah nasihat itu buat anak-anak kita? Dengan qudwah, contoh. Ayo nak sholat, tapi kita nggak sholat. Nak, sana kamu ngaji ke TPA, tapi bapaknya nggak ngaji. Itu ya susah nanti anaknya. Sana ke TPA, ayo kita juga ngaji. Itu contoh dari Nabi, qudwah yang paling mudah mendidik anak itu seperti itu. Jadi 7 tahun kita harus sudah sholat, sudah perintahkan, ya. Kemudian, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, murru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'a wa tribuhum alaihim wa hum abna' ashar wa fariqu bainahum fil madaji. Jadi sama, cuma kita harus bisa menempatkan anak-anak tadi bagaimana dia bisa kita latih dalam sholat. Itu dalam sholat. Jadi kita insya Allah tidak meninggalkan sholat sehingga tidak melakukan dosa besar. Tapi hati-hati sholat yang lalai. Ya. Kita lalai dalam sholat kan ada dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, kita lalai dalam sholatnya. Para ulama mentafsirkan sahun lalai itu lalai pada waktunya datang entar, masih panjang, itu sudah termasuk lalai. Sholat isya masih panjang, nanti aja sambil sholat malam dan seterusnya. Nah, itu sudah masuk kategori lalai. Beberapa ulama mengatakan demikian. Apalagi waktu yang singkat, ya, asar singkat, maghrib singkat, kayak jangan lalai dalam waktu. Kemudian lalai yang lain adalah lalai dalam sihhatus shalah, kebenaran sholat. Ya, sholatnya asal, rukuknya ingin cepat-cepat, tidak tumakninah, itu lalai yang lain. Kemudian lalai yang lain bagi ulama adalah toharohnya, sucinya. Makanya kita benarkan wudhu kita sehingga insya Allah mempengaruhi sholat kita. Kalau sudah sholat kita semuanya kita betul, ya Allah, khusyuk, insya Allah hidup kita, dunia kita Allah akan jamin. Tidakkah yang dihisab pertama kali adalah sholat? Oleh karenanya perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, jangan lalai. Jadi lalai di sini banyak ulama yang menyampaikan rinci. Di antara kelalaiannya tadi yang kami sampaikan, bukan hanya waktu, tapi juga syarat sahnya, sihahnya, betulnya sholat. Kemudian berikutnya, ya ini al-kabirah al-khamisah, yang kelima adalah man'uz zakah. Tidak mau berzakat. Ini kabirah, dosa besar. Kita nggak mau berzakat. Nah, apalagi yang wajib bagi kita seperti zakat fitrah, insya Allah. Ya, tapi kalau kita kembangkan pembahasan ini, kita kaji, ya, kemudian kita teliti. Sekarang ada yang tidak mau berzakat modern tadi, gitu ya. Makanya kita nanti perlu kaji tentang zakat oleh ahlinya. Tapi insya Allah, ya, Bapak Ibu semuanya ahluz zakah, insya Allah, orang yang cinta dengan zakat. Yang keenam, iftar yaumin min Ramadan bila udhur, berbuka di hari Ramadan tanpa udhur. Nah, tanpa udhur. Jelas udhur-udhurnya kapan kita boleh berbuka dalam perjalanan. Tapi kalau Imam Syafi'i, perjalanan yang dimaksud perjalanan itu sudah ada aturan. Kalau Imam Syafi'i berapa jaraknya dan seterusnya. Nampaknya dapat rukhsah salat, seperti dapat rukhsah salat jamak qashar berapa. Nah, sekarang muncul soalnya apa, pemahaman yang penting safar aja udah bisa qashar gitu. Padahal safarnya dekat udah bisa qashar. Itu muncul sekarang pemahaman seperti itu. Kita harus kaji, hati-hati mengkaji itu. Kalau Imam Syafi'i ada jarak tertentu gitu. Kemudian ada yang ini berbicara masalah apa tadi, hati-hati kita menggunakan keringanan atau rukhsah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Ada orang safar dari Jakarta, safarnya jauh ke Bali misalkan. Ya, itu ada batasannya. Oh, saya bisa sholat jamak qashar itu kalau Imam Syafi'i ada batasan harinya dan apa tujuannya. Ya,
Kemudian banyak yang memudah-mudahkan, mau 2 bulan misalnya tetap kosor boleh selama nggak balik. Itu perlu kajian. Memang khilafiyah, tapi kita perlu cari yang berhati-hati. Memang khilafiyah, tapi kita perlu cari yang berhati-hati. Jadi tidak boleh berbuka puasa tanpa udzur, itu dosa besar. Biasanya ada pertanyaan ketika kami sampaikan ini, ada pertanyaan, bagaimana Ustadz ketika orang kerja seperti di laut, orang kuli bangunan, dia harus buka puasa dan seterusnya. Itu ada yang tanya kayak gitu biasanya. Tapi nanti di lain waktu atau kapan kita sambil santai, karena pembahasannya untuk masalah berbuka tanpa uzur itu kita itu harus detail sehingga orang betul iya demikian. Kemudian yang ketujuh. Ini yang ketujuh, dan ini banyak terjadi kalau di kampung. Kalau di kota insya Allah tidak. Apa itu? Fi tarkil hajj ma'al qudrah alaihi. Meninggalkan haji padahal dia mampu. Itu dosa besar. Dia mampu haji. Karena ada orang di kampung itu saya dapatkan dia mampu haji, tapi apa? Takut naik pesawat. Hartanya mau buat anak cucunya aja. Gitu. Jadi belum meresap dalam hati para orang bahwa haji itu wajib bagi yang mampu, wajib. Ketika mampu tidak melakukan, maka dosa besar. Mampu tidak melakukan haji, dosa besar. Kemudian ats-tsaminah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar. Kita yang masih punya orang tua, terus kita doakan orang tua, kita jenguk yang masih ada orang tua, yang sudah tidak ada. Ingat, kalau sudah tidak ada, maka kita nggak boleh durhaka kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana? Terus mendoakannya. Tidakkah amal yang tidak terputus itu ketika waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Maka ada riwayat Pak yang diceritakan seperti ini. Suatu ketika ada umat dari Nabi Muhammad SAW yang mengeluh, kenapa ya hari ini kayaknya kuburan saya terang. Ternyata kata malaikat, anak kamu sedang mendoakan kamu. Tapi kenapa tidak setiap malam, tidak setiap saat, saatnya sempit-sempit, anak kamu lupa doakan kamu. Nah gitu. Makanya kita terus doakan kedua orang tua kita dalam sholat kita. Kalau doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang setelah meninggal, telah mati, kita doakan. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Itu yang ke-8, durhaka kepada orang tua, dosa besar. Kemudian berikutnya saya sebutkan biar nanti ada banyak hal, ternyata ini bagian dari dosa besar. Kemudian hajrul aqarib. Hajr itu tarku, meninggalkan kerabat. Kita punya saudara dekat, saudara kandung. Al-aqarib di sini bermakna pertama memaknakan saudara kandung. Punya saudara kemudian musuhan, tidak nyapa. Dosa besar. Al-aqarib itu kan qarbun dekat. Di sini makna aqarib itu diartikan saudara dekat, yaitu saudara kandung yang pertama. Tidak boleh kita meninggalkan saudara kandung, bermusuhan. Dan itu adalah dosa besar. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Rahim, ada silaturahim di situ yang tidak boleh ditinggalkan, apalagi satu darah. Mungkin kita tidak sadar selama ini kita punya saudara kemudian bermusuhan atau ada pertikaian sehingga sudahlah kita cukup sampai di sini jadi saudara. Nah, itu bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata itu adalah dosa besar. Berikutnya al-kabirah al-ashirah az-zina. Az-zina wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah, perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, jalan yang paling buruk itu zina. Kemudian zina itu kalau kita bahas ulang makna definisi dari zina itu seperti apa? Nah, cuma yang kita sekarang bahas adalah semua bentuk yang menjadikan diri kita
memiliki hasrat itu tinggalkan. Mata melihat gadget nampaknya ini zina, karena sekarang itu kadangkala hal-hal seperti itu nggak dicari muncul, langsung tinggalkan. Apalagi zina-zina yang lain, zina mata kita, itu harus berhati-hati, dan itu dosa besar zina seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian al-liwat, berikutnya dosa besar yang berikutnya adalah al-liwat. Al-liwat itu dari kata lut, jadi perbuatan homoseksual. Alhamdulillah kemarin sudah ditolak di Indonesia yang akan ada pertemuan itu, pertemuan besar itu LGBT. Nah ternyata di Pondok Gede Pak, ada akun Facebook itu tentang LGBT, pengikutnya sekarang, dulu tahun 2020 5.000, sekarang tahun 2023 pengikutnya sudah 8.000 Pak. Ada akun di Facebook, kemudian dicek oleh para beberapa ustadz yang IT. Oh, ternyata ustadz sekarang itu LGBT di Pondok Gede saja sudah hampir 8.000 pengikutnya. Artinya apa? Ini bahaya di dekat kita yang tidak bisa kita sepelekan. Kita berhati-hati dengan kembali ke generasi. Kalau saya selalu sampaikan generasi kita. Kadang-kala nggak ngerti dari film-film, kartun-kartun, orang tua biar anteng anaknya kasih aja nonton, ternyata di situ ada pesan-pesan LGBT. Ini hati-hati. Jadi liwat gaya baru, mungkin liwat atau homoseksual kayak zaman Nabi Lut, maaf, itu mungkin udah jelas gitu ya. Tapi sekarang itu kayak sudah mengedepankan hak asasi manusia, kebebasan. Jadi dicari-cari celahnya, kita harus hati-hati. Jadi sudah dekat, artinya kalau kita tidak bentengi anak-anak kita, generasi kita, alhamdulillah terjerumus dengan liwat tadi, ya LGBT tadi. Ya, alhamdulillah sudah tertolak. Semoga Allah lindungi negara kita Pak ya. Dari awal, dari RT dulu, dari RW, kemudian kita harus berhati-hati dengan seperti itu. Tentunya kita tidak ingin diadab oleh Allah, dibolak-balikkan bumi ini oleh Allah karena dosa kita. Alhamdulillah min dzalik. Al-liwat. Kemudian berikutnya, karena nanti ada yang tanya, tapi karena nggak ada pertanyaan ya. Kemudian berikutnya ar-riba. Nah, tadi Imam membaca tentang riba, ya, jangan makan harta riba, adhafa yang berlipat-lipat, sehingga kita nanti terjerumus dengan dosa besar riba. Ya, mohon maaf. Saya pernah diminta sampaikan tentang riba di salah satu bank, tapi banknya konvensional. Saya sampaikan, tapi ada orang yang menerima, ada orang yang tidak Pak ya. Tapi kita ketika kaji, kita punya prinsip. Sekarang kita punya bank syariah yang akadnya syariah, maka lebih aman kita pakai bank syariah gitu. Tapi ketika ini gini sudah al-amru mufawwad ilaik. Jadi perkara ini diserahkan pada diri Anda, apakah hati Anda memang betul yakin, tawakal ala Allah. Tapi kalau saya tetap kita gunakan bank syariah kalau di Indonesia, karena sudah jelas ada akad-akad syariahnya. Allahu a'lam bishawab ya. Karena riba itu kan kalau di Indonesia itu kan di mana terjadi transaksi ribanya, kapan kita makan harta ribanya, sadar atau tidak sadar kapan. Kebanyakan di transaksi-transaksi yang sekarang sudah transaksi modern ini seperti bank-bank yang ada gitu. Makanya kita juga berhati-hati dalam hal ini, interaksi atau transaksi dengan bank. Kalau bank harian sudah jelas itu riba, rentenir sudah jelas, tapi dengan prosedur, formulasi bla 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 yang seakan-akan tidak ada dampaknya. Oh ini rapi, ini bagi hasilnya, ternyata terjerumus dengan riba. Itu yang perlu kita kaji. Maksudnya berhati-hati. Oh iya, terus tanyakan kepada ustadz ahli ekonomi syariah. Insya Allah kita banyak ustadz yang ahli ekonomi syariah. Sudah syuruk Pak ya? Baik ya, itu karena sudah syuruk tadi pesannya. Satu lagi biar 10 Pak ya. Tadi makan harta riba, satu lagi di sini aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya. Makanya hati-hati dengan anak yatim, dia punya hak. Kalau masjid ini
punya kotak amal khusus anak yatim, karena ada beberapa masjid ada kotak amal khusus yatim. Saya pernah perhatikan datang diskusi dengan para tokoh di sana, khususnya anak yatim, hati-hati memakannya, harus membaginya, harus jelas. Dan yatim yang dimaksud siapa? Kalau yatim udah tua, udah umur 20 tahun ke atas, bisa kerja, nggak punya orang tua, disebut yatim, perlu dikaji ulang dan seterusnya. Baik, insya Allah 10 ini masih banyak yang lain, 60 lagi, termasuk ada ghibah, fitnah, ngomong-ngomong, itu semuanya masuk dalam dosa besar dalam kitab ini. Makanya hati-hati, bahkan penyakit hati dari hasad itu ada di ghibah, ya. Ada di dosa besar, hasad, penyakit hati. Itu aja, jazakumullah khairan, mohon maaf. Semoga manfaat mengingatkan kita sehingga kita lebih berhati-hati, kemudian kita lebih mengasah hal-hal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa la minkum astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.